Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas ciri-ciri dari teks LHO atau biasa disebut teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk memberikan motivasi kepada saya dalam membuat video baru berikutnya. Selamat menikmati. Teman-teman, masih ingat dengan video kemarin? Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari teks LHO, struktur, dan contoh teks LHO. Kali ini kita melengkapi informasi kemarin. Kita membahas ciri-ciri teks LHO. Penasaran akan ciri-ciri teks LHO? Mari kita ikuti video kali ini. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, banyak sekali teks yang kita pelajari. Salah satunya adalah teks LHO. Untuk menentukan itu teks LHO atau tidak, kita terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri dari teks LHO. Maka dari itu, kita akan membahas dan memberikan informasi kepada kalian bagaimana sih cara mendeteksi itu teks LHO atau tidak. Maka dari itu, kita akan mendengarkan beberapa penjelasan tentang ciri-ciri dari teks LHO. Kita awali yang pertama. Ciri yang pertama, kita mengetahui itu jenis teks LHO atau tidak, kita bisa mengetahui dari kelengkapan strukturnya. Teks LHO itu dikatakan baik bila mana sudah melengkapi tiga struktur utama yang membangun teks LHO, yaitu memiliki struktur definisi umum, deskripsi bagian, dan diakhiri dengan rangkuman atau deskripsi manfaat. Definisi umum biasanya menyajikan informasi tentang sesuatu yang dilaporkan. Isinya diawali dengan pendefinisian, deskripsi singkat, dan pengklasifikasian dari subjek yang dilaporkan. Maka bila mana kalian menemukan suatu teks yang diawali dengan definisi, deskripsi singkat terhadap subjek yang dilaporkan, kemudian ditutup dengan pengklasifikasian dari subjek, bisa jadi itu salah satu dari teks LHO. Kemudian di tahap berikutnya berisi tentang deskripsi bagian. Bagian ini memaparkan pembagian dari subjek yang diklasifikasikan. Hasil klasifikasi itu kemudian diuraikan dengan menambahkan penjelasan, deskripsi subjek, ciri dan informasi yang terkait subjek yang sudah diklasifikasikan tadi. Jadi, kalau tahap berikutnya melaporkan tentang hal yang diklasifikasikan pada bagian definisi umum, berarti kedua struktur tersebut sudah menggambarkan tentang teks LHO. Apalagi kalau teks tersebut ditutup dengan rangkuman atau deskripsi manfaat dari apa yang sudah disampaikan tadi. Berarti tidak perlu ragu kalian bahwa teks tersebut adalah teks LHO karena sudah memuat tiga struktur utama dari teks LHO. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga rangkuman atau deskripsi manfaat. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan konsep dari teks LHO. Sebelumnya, kita mengingat dulu bahwa teks LHO memiliki tiga struktur utama, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Contoh, kali ini kita akan membicarakan tentang macan. Kalau kita ingin mengetahui teks yang berjudul macan ini teks LHO atau tidak, maka tahap pertama kalian melihat dulu awal paragraf. Apakah benar awal paragraf dalam teks tersebut berisi tentang pengertian dari macan, deskripsi singkat dari macan, dan diakhiri pengklasifikasian macan menjadi beberapa jenis. Nah, untuk jenis yang saya bagikan pada teks ini, saya membagi macan menjadi tiga jenis, yaitu macan Bali, Jawa, dan Sumatera. Tahap berikutnya berarti adalah tahap deskripsi bagian.
Karena di bagian pernyataan umum itu sudah mengklasifikasikan macan menjadi 3 jenis, maka bagian deskripsi bagian ini akan menjelaskan masing-masing macan itu secara urut. Karena yang pertama macan Bali, maka bagian deskripsi ini akan menjelaskan, memaparkan tentang macan Bali. Entah kalian menjelaskan ciri-cirinya terlebih dahulu, menjelaskan kebiasaan macan Bali, dan hal yang terkait macan Bali pun bisa kalian jelaskan. Kalau sudah menjelaskan itu, tahap berikutnya yaitu menjelaskan macan Jawa dan macan Sumatera. Dengan konsep informasi kurang lebih sama pada waktu kalian menjelaskan tentang macan Bali. Apalagi kalau teks tersebut ditutup dengan rangkuman atau deskripsi manfaat dari apa yang sudah disampaikan tadi. Berarti tidak perlu ragu kalian bahwa teks tersebut adalah teks LHO karena sudah memuat 3 struktur utama dari teks LHO. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga rangkuman atau deskripsi manfaat. Selanjutnya kita akan berbicara ciri kedua, bahwa teks LHO bersifat objektif. Kenapa? Yang pertama, hal yang disampaikan berisi fakta yang bisa kita amati langsung dari sesuatu yang dilaporkan. Berarti hal yang kalian jelaskan harus mengikuti fakta-fakta yang kalian temukan di lapangan pada waktu itu. Yang kedua, teks LHO bersifat objektif sebab uraian materi menggambarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Harus murni apa yang dilihat itulah yang nantinya dilaporkan. Yang ketiga, bersifat objektif karena informasi lebih pasti dan bisa diyakini keabsahannya. Walaupun terkadang melibatkan perkiraan dan asumsi, tetapi hal itu muncul dengan didukung fakta dan data. Sehingga saat memunculkan suatu informasi, informasi itu tidak asal menilai, karena tetap mengarah pada fakta atau data yang ditemukan pada waktu pelaksanaan observasi itu berlangsung. Ciri ketiga teks LHO tersusun secara sistematis dan logis. Artinya, urutannya harus jelas dan runtut saat merangkaikan teks tersebut. Diawali dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian muncul pertanyaan, apakah boleh pada waktu kita merangkaikan teks LHO tersebut dibolak-balik strukturnya? Jawabannya tidak boleh, karena harus tersusun secara sistematis atau urut. Yang kedua, selain urut, harus logis. Hal yang disampaikan membentuk gagasan yang bisa diterima akal dan sesuai dengan hal yang dilaporkan. Kalau ternyata hal yang dilaporkan itu tidak sesuai kenyataan, entah orang yang memikirkannya itu menganggap itu menyimpang, tidak logis, tidak sesuai, berarti tidak dikatakan itu teks LHO. Tetapi jika hal yang disampaikan itu masuk akal, sesuai dengan apa yang dia terima, dia dapatkan, dia lihat, dia rasakan, berarti bisa dikatakan teks tersebut bersifat logis. Yang ketiga, tidak boleh berbicara melebar atau menyimpang dari konteks yang dibicarakan. Karena kita tahu harus sistematis dan logis, bila mana hal yang disampaikan itu tidak sesuai konteks yang dibicarakan atau bahkan melebihi batas dari apa yang dibicarakan, berarti teks tersebut belum dikatakan baik karena belum memenuhi unsur lugas. Selanjutnya, ciri keempat. Teks LHO menekankan pada unsur pengelompokan. Dalam arti, hal yang diobservasi ataupun sesuatu yang diobservasi harus dikaji terlebih dahulu dengan cara mengelompokkan atau mengklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Penjelasan itu
memiliki maksud bahwa jika kalian melihat suatu teks, di dalamnya memuat tentang pengklasifikasian akan suatu yang diobservasi itu, kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu menjadi bagian-bagian subkelas yang bisa dijabarkan dari kriteria itu, maka kalian bisa menentukan bahwa itu adalah jenis teks LHO. Yang kedua, hal yang dikelompokkan harus sesuai dari apa yang dilaporkan, tidak boleh menyimpang. Contoh, bila kalian ingin mengelompokkan tentang macan, berarti nanti macan yang kalian kelompokkan itu bisa kalian membagi berdasarkan tempat tinggalnya, sehingga menemukan beberapa jenis macan. Ada macan Bali, Jawa, Sumatera. Apakah pada waktu kalian nanti saat membahas itu boleh menyampaikan tentang gajah? Jawabannya tidak boleh karena melebihi batas dari apa yang dilaporkan. Selanjutnya, lebih umum dan menyeluruh karena tidak terbatas pada ciri-ciri atau keunikan hal yang dilaporkan saja, melainkan seluruh subkelas dan bagian-bagian klasifikasi yang lain pun dijelaskan juga. Entah kalian saat memaparkan itu mengisikan keterangan pengertian, karakteristik, atau hal yang lain yang bisa kalian informasikan dari masing-masing subkelas atau bagian dari pengklasifikasian tersebut. Ciri kelima, ditulis lengkap dan menyeluruh, dalam arti tidak memasukkan aspek menyimpang atau mengandung prasangka atau keberpihakan. Penjelasan itu memiliki arti bahwa teks laporan hasil observasi harus terperinci dan menyeluruh mengikuti pembagian sesuatu yang diobservasi. Informasi yang disampaikan pun harus benar-benar ada, sesuai fakta, bisa dipertanggungjawabkan dan apa adanya. Kalaupun kalian ingin memberikan informasi tambahan, maka kalian harus menyesuaikan informasi itu sesuai dengan bukti ataupun fakta yang kalian temukan pada waktu kegiatan observasi berlangsung. Seperti itulah materi yang bisa kita pelajari terkait ciri-ciri laporan hasil observasi. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa belajar sendiri dengan buku ataupun berkunjung ke website ataupun melihat channel YouTube lain yang membahas teks laporan hasil observasi. Sekian yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian, saya, ataupun semua orang yang mendengarkan channel ini. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Terima kasih.